Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen ketiga, sesi kedua dari bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, Lunasi, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Lanjut, Don. Yes. Oke, diingatkan kembali mungkin bagi para pendengar dan para penonton yang mungkin baru bergabung ke segmen program Weekly Midnight Radio ini. Selamat datang, selamat mendengarkan. Bagi yang ingin bertanya kepada guest star kita malam hari ini, Lunasi, silakan gunakan channel poinnya. Bagi yang ingin request lagu juga silakan gunakan channel poinnya. Bagi pertanyaan yang tidak ditanyakan via channel poin tidak akan dibacakan. Itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan dan menonton segmen malam ini. Kita masuk ke segmen selanjutnya, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Pertanyaan pertama dari aku, Lun. Ada habit, kebiasaan tertentu kah yang biasanya dikerjain sebelum atau saat streaming? Habit ya. Kalau habit, probably the common one, smoking, vaping. Ya. Basically ya udah itu aja sih, nggak pernah ada yang aneh-aneh banget. Just chatting juga jarang, maksudnya kan biasanya banyak dari streamer lain yang kayak dari sebelum intro just chatting, main game, just chatting and stream gitu. Terus aku basically sebenarnya I like to talk with people, tapi somehow kayak just chatting, it's just a small talk for me. Kayak I really don't know how to entertain people with new topics gitu. Semacam kalau just chatting doang kayak bosen mungkin gitu ya. Iya. But I really like playing music, so kayak listening to music, whatever it is, I don't mind. Hehe. Sebentar, ini lucu di chatroom, ya Allah. Aduh, Mas Nebon, mungkin perlu pakai kacamata, Mas Nebon, biar kelihatan. Aduh ya Allah, lucu. Hari-hari lawak kali. Aduh, mungkin sebelum dilanjutkan mau menjawab pertanyaan dari Mas Nebon. Boleh. Sejak kapan mulai masuk dunia ngebul-ngebul? Kalau dibilang nyoba, aku nyoba udah dari pas SMA ya. Kalau nyoba ya, tapi kalau bener-bener beli sendiri semenjak aku kerja. So my mom or my dad cannot complain because I bought it with my own money gitu. Oke. Iya. Jadi aku rutin ngerokok itu baru bener-bener begitu masuk ke dunia kerja. And probably everyone knows how stressful a workplace can be. Jadi ya, kalian pasti mengerti lah ya. Kalian pasti mengerti. Oh, aku mau tanya ini sesuatu juga, mumpung masih di topik ini. Tadi Anda kan ini ya, semoga tidak menyinggung. Apakah make up Anda termasuk habit sebelum streaming? Oh, bisa juga ya. Kalau misalkan itu on cam, iya. Tapi biasanya kadang-kadang when I decide to do on cam stream, itu aku pasti biasanya kadang dari pergi dulu, dari hasil pergi sama temen, and then I was like, kayaknya streaming on cam karena wake up masih ada, ya udahlah streaming on cam gitu. Jadi biasanya nggak selalu kalau aku streaming terus make upan gitu. Karena aku suka males gitu. Mungkin aku mau tanya sesuatu juga. Agak trivia dikit. Pernahkah Anda streaming on cam tapi tidak pernah pakai make up? Kayak misalnya streaming on cam blak gedeblak abis baru bangun tidur langsung stream begitu?
No. No. Sekalipun. No. Karena gini, sesimpel ini pernah dikomentarin sama Diu ya. Pernah dikomentarin sama Diu. Aha. Karena aku ke Indomaret aja minimal pakai pensil alis. Oke, biar kelihatan seger. Iya. Minimal pakai pensil alis. Ya, something yang sesuatu kayaknya krusial ya. Iya. Setidaknya untuk orang-orang yang mungkin kurang kelihatan segar kalau tidak pakai makeup, ya kan ya? Iya. Oke. Lanjutkan. Ya. Let me give you guys a note ya. For all of you guys out there, all men, kita make upan bukan untuk kalian ya. Kita make up untuk diri sendiri. Ya Allah, ini kalau diklip bagus sekali untuk di-share. Semua cewek make up untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu. Just to make us feel good aja gitu. Oke, noted. Oke, lanjutkan ya. Boleh. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch atau mungkin di platform lain? Aku tapi tak tahu apakah Luna streaming di platform lain juga atau tidak. Dulu sebelumnya sempet iseng di YouTube, tapi kayak gak tahu kenapa. Mungkin karena dari udah lama aku taunya platform streaming kan di OG kan awalnya Twitch gitu kan. Aha. Ya udah, and then kayaknya YouTube aku nggak ngerasa oke sih nih, and then itu cuma sekali doang, terus akhirnya aku decide to do it on Twitch gitu. So, do you have any tips and trick? Tips and trick, ini sih sering aku dapat pertanyaan kayak gini ya. Kenapa sih begitu aku udah viewerku berkurang banget gitu? Sebenarnya people ask that? Iya. Banyak Why? people, kayak saya beberapa orang banyak nanya yang kayak kenapa begitu aku Davi banyak orang-orang yang udah nggak bantuin aku lagi gitu. Karena it's time for us to struggle and find our own market gitu. Itu iya nggak sih kalau? Iya benar. Iya nggak sih? Iya kan? Ya di situ di mana kita baru benar-benar yang kayak kita harus reflect ke diri sendiri, bagaimana membuat stream kita tuh menarik gitu. Enggak, tapi bener kan komunitas Luna, komunitas si KZ atau Roti Sepan atau Mas Nebon serta Bis Unicorn itu kan beda semua. Gak mungkin kan komunitasku itu plek-tumplek bisa dibawa ke tempat si Luna. Benar. Jadi meskipun di-rate bawa kemana-mana ya gak mungkin bakal semuanya nyantol kan ya. Iya, kayak ya everyone can follow you, tapi belum berarti mereka akan balik untuk nonton kita gitu. Karena konten kita mungkin bahasaku mungkin terlalu kasar untuk viewersnya Mas Adli gitu. Atau enggak, aku nggak suka ngeliat cewek yang smoking gitu. But it's fine. Jadi sebenarnya kita begitu udah Avi ya nggak usah mempertanyakan kalau kenapa sih viewer kita berkurang, ya berarti mungkin kurang interaktif aja. Jangan pernah menyalahkan ini ke orang lain, tapi reflect ke diri sendiri gitu. Oke. Aku mau ngomong sesuatu yang gak kontroversial. Aku ya, karena sebenarnya udah kepikiran sejak lama. Mumpung tadi Luna bilang ini. Ini gak kontroversial ya, mungkin gak cocok sebagai semua orang ya. Sometimes the lowest support you could give to a streamer is following back the other streamer. Ini mungkin gak bagus sih konsepnya, tapi meskipun Anda tidak kembali tapi satu angka follow itu berarti. Kadang itu menurutku merupakan hal yang apa ya, support paling kecil. Meskipun Anda tidak kembali atau Anda pun tidak akan memberikan bits, donasi, atau Anda tuh tidak memberikan waktu untuk nonton atau bahkan ngechat lama. Kan ada yang loyal dan ada yang tidak loyal, tapi cukup dengan follow kan ada rasa senang
Kayak Iya, kita iya. bisa ketemu orang baru. Siapa tahu di masa depan nyantol gitu kan ya. Tapi Dan pasti mikirnya juga siapa tahu kita akan main game yang sama nih, mungkin kita bisa main bareng gitu. betul. Kadang aku agak udah kepikiran ini sebenarnya beberapa minggu, tapi agak ragu untuk ngomongnya di publik karena kayaknya agak kontroversial. Dan beberapa orang yang aku tahu emang kayaknya eksklusivitasnya tinggi. Jadi ya, well, people. Oh, Ya. berat kali. Ya, I mean we cannot complain, tapi somehow kadang pasti ada di sisi kecil di hati, pasti pengen kayak I want you to acknowledge me as a streamer as well. Tapi ya udah, kalau if you don't want to follow back, ya I mean it's fine gitu. Oh, betul. Oh, dalam kali. Bentar, tapi tadi tips dan triknya jadi apa? Kalau tips ya untuk intinya sih, kalau memang pingin lebih berkembang, lebih interaktif sih, lebih interaktif. Walaupun itu masih sesuatu yang masih aku harus pelajarin juga gitu loh. Kan kalau aku seidealis yang kayak suka-suka aku, ini kayak ini stream aku, nggak bisa kayak gitu dong. I mean we are surviving here as a streamer karena I mean kayak apa ya, nggak mau, gimana ya bahasanya ya, aduh bahasa Indonesia aku ya, astagfirullah. Nggak mau, pokoknya intinya kita survive di Twitch as a streamer ini ya ujung-ujungnya emang kadang-kadang butuh support viewers juga gitu. Benar, betul. Bener. Dan secara tidak langsung viewernya ini streamer juga kan ya? Ya, I mean di Indonesian community ya mostly streamer ya. Iya. Gitu. Ya, tapi tidak terlalu interaktif maksudnya begitu kan ya? Jadi ya basically kalau emang pingin, if you decide to be a full time streamer, dengerin, coba masuk-masukan beberapa orang, ya pasti intinya balik lagi untuk lebih interaktif, lebih komunikatif sama viewers, karena ujung-ujungnya yang kalian perlukan adalah uang. Betul. Tadi aku mikirnya. Iya, berarti intinya basically interaksi dengan komunitas kan ya tipsnya. Oke. Triknya berarti diperbaiki dan diperhatikan ya, interaksi dengan komunitas. Ya kan ya? Benar. Sebentar, saya membaca komentar terlebih dahulu ya sebelum menanyakan pertanyaan dari Frappuccino. We streamer is to we stream to entertain people. You need to feed them with entertainment. Do not have too much pride. Oke. Yang kita perlukan adalah uang. Tapi benar. Ya benar. Karena ya meskipun donasi sekecil apapun kan berarti ya. Meskipun cuma sedikit demi sedikit kan lama-lama jadi bukit. Ya kan, siapa tahu cuma nanggung sedikit nggak bisa tarik dana kan mesti nunggu sebulan lagi kan, kasihan ya. Iya. Oke, sebentar ya sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan dari Frappuccino, tips keren kayak Kak Luna. Nggak ada. Tidak ada. Benar-benar tidak ada kah? Tidak ada. Seharusnya Umur. Seharusnya ini tadi seharusnya tadi ini dikasih example dulu ya. Kan keren menurut Frappuccino ini seperti apa kan tidak jelas ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Most memorable moments after streaming all this time on Twitch. Adakah momen yang rasanya paling berkesan banget? As accidentally crying on Twitch while streaming karena main game. You sure accidentally? Iya, karena sekali baru kemarin karena main Venba. Itu tuh enggak. Iya. Venba. Venba? Kapan? 2 weeks ago. Iya, aku gak lihat. Pendek kan? Pendek. Kalau kata orang. Pendek, Ya, tapi pendek banget.
Iya, tapi di Twitter banyak juga sih yang bilang fanba kalau misalnya mereka main fanba abis itu mereka nangis kayak tersentuh gitu. Is it really Iya, that moving? yes. You karena kalian akan teringat jasa-jasanya orang tua kita. Oh, posisi sebagai anak. Iya, Oke. yes. It is Apalagi pretty ibu good ya. story. Apalagi ibu. Apakah Mas Cikal juga main fanba? Atau nonton Kak Luna? Atau nonton Luna? Wait, tapi seriously accidentally? Accidentally, kayak I expected that, tapi kayak aku nggak expect kayak itu bakal bikin aku nangis gitu. Because Oh, aku basically I hate showing myself being vulnerable. aha, Iya, ke orang lain, aha. bahkan teman sendiri gitu. Jadi untuk pas kayak gitu, itu akan teringat terus ya. Nangis di stream. Iya kan, aku juga lewat loh Iya. roti. Ih, kapan? Gak ada yang klip kah? Nggak ada. Oh, why? Kan langka. VOD-nya pasti udah hilang kan ya? Kayaknya masih ada deh. Kayaknya masih ada. Boleh nanti aku ubek-ubek ya, semoga tidak hilang. Ubek-ubek. Iyalah. Oh, kalau gak ada di YouTube sih. Aku export ke sana. Oh. Oke, tadi aku pikir ya waktu itu pernah kayaknya kan ya. Crying not accidentally on stream. Not Tapi ini accidentally. crying lebih ke frustrated. Iya kan ya? Aku Anda on kayaknya stream? pernah nangis tapi ini lebih ke kesel. Paham kan ya? Nangis bukan nangis sedih, tapi nangis kesel gitu. Kayak udah meledak. Enggak kah? No, I don't think so. Masa ya? Kayak aku nangis di stream itu hanya pas kemarin aja, pas fanba. Iya kah? Aku Iya. ragu. Baiklah. Oke, sebentar sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saya, ada pertanyaan dari Kaze Crows. Apakah Kak Luna ada rencana subathon? Kalau kebeli PC ya? Really? Hanya PC saja kah yang akan membatasi Anda dengan subathon? Aku nggak mau laptopku ini ya menjerit. Aku tidak mau laptopku menjerit, kasihan. Iya, betul. Alasannya betul. Sudah menjawab? Ya. Yeah, this is the only one that I have right now, and kalau aku nggak bisa main game sedih juga kan, gitu. Betul. Kasian ya, cuma gara-gara subathon. Nanti hilang ya. Oke. Masuk akal. Sudah menjawab pertanyaan dari Kaze Crows, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. The bittersweet of streaming in Twitch, adakah yang apa ya, yang bikin sedih banget tapi seneng juga dari selama streaming di Twitch? I'm sorry ya Mas Adli, tapi bittersweet ya, kayak mau di komunitas manapun itu kita bakal ketemu drama nggak sih Mas Adli? Iya. Ya kan, gitu. It's gonna happen kayak sooner or later. Yang aku sayangkan, kita berdua misalkan aku sama Mas Adli streamer, aku kan nggak pernah melihat Mas Adli sebagai ini ya kompetitor gitu buat aku. Ya aku ngeliat Mas Adli sebagai teman dan streamer-streamer yang lain juga sebagai teman gitu. Kolega ya lebih tepatnya. Iya. Ya, we struggle together. Tapi mungkin masa berkembang kita kan nggak semuanya sama gitu. Ya, we cannot be jealous of other people aja gitu. Seperti itu. Itu sih ya paling drama-drama yang kayak gitu. Terus ya drama gak hanya di Twitch lah, di tempat lain, kalau kalian main MMORPG di sebuah komunitas di guild MMORPG manapun pasti ada gitu.
Tapi di sini pun juga aku ketemu teman-teman banyak karena actually teman-teman Indonesiaku online aku baru ketemu di Twitch, to be honest. Sama ya, sejujurnya dari 400-an follower ini aku kayaknya nggak kenal satupun IRL, sejujurnya. Nah, So makanya aku this is kinda masih menunggu Mas Adli ya kesini. ya akomodasi saya tunggu. But ya seriously, sebenarnya dari 400-an 40-an follower ini nggak ada satupun yang kenal di IRL. So it's a good thing at least for me. Tapi ya it's sweet. Tapi ya bitternya mungkin yang tadi ya, drama. Iya, Sooner or later. Kok takut ya? Aku ada apa? I mean kalau bahkan sebenarnya kalau dari yang aku dengar di kayak di Twitch gini, ini kan kayak dramanya sebenarnya nggak seberapa, tapi but I heard some of dramas on the other platforms gitu kan, kayak YouTube, TikTok gitu dan sebagainya, itu malah lebih apa ya, sikut-sikutan. Jadi mereka melihat content creator lain gitu juga sebagai kompetitor, bukan sebagai teman yang struggle bareng-bareng gitu. Makanya sebenarnya disyukuri juga karena di sini di komunitas yang Twitch Indonesia ini semuanya juga saling bantu. Begitu ada yang belum AFI, udah kita saling bantu. Oh, emang siapa yang belum AFI gitu? Mampir deh lurking gitu. Itu sih solidnya di Twitch, itu yang bikin seneng gitu. Betul. Setuju. There is something different here. Ya kan ya? Kalau dirasain dibandingkan beberapa yang lain. Kok terdiam? Also, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, comparison of yourself to 3 or 6 months or even 1 to 2 years ago. Bolehkah bandingkan diri sendiri dengan 3, 6 dan setahun yang lalu? Kan sudah setahun ya? Iya ya, pas. Setahun yang lalu pas aku streaming, ya, itu bener-bener kan dari yang viewers masih 0 sampai akhirnya my first follower on Twitch itu Ice Cream. Makanya aku sayang banget dan ngeliat dia tuh sebagai adikku gitu loh. Really? Iya, dan dia main terus dia beneran kayak ngechat, terus kita ngobrol. Pas saat itu juga aku masih baru ya sering banget main sama Diu lah gitu, sama Didi, sama temanku yang orang Filipina 2 orang gitu. Dan dia juga sempat aku main game story juga yang single player. Ice Cream nemenin sepanjang aku stream gitu. Dan maksudnya jadi ngebuat aku jadi lebih interaktif. Kalau sekarang ya dulu dari yang aku masih nggak punya intro, nggak punya, ya misalnya nggak punya intro screen ya, intro scene, sampai akhirnya sekarang punya intro scene, punya emotes dan sebagainya. Sekarang punya, sebelum aku stream kadang-kadang aku ada introduction, even though it's just like a 5-minute introduction, but lumayan kan daripada tidak ada. Iya. Jadi I'll try to bring myself to be more interactive with the viewers as well. Walaupun sebenarnya kalau aku main game FPS yang kayak misalnya kayak Overwatch gitu, it takes some time for me to notice the chats. Oh ya, sejujurnya salah satu alasan aku males main multiplayer itu susah interaksi. Ngerti. Like sebenarnya aku kagum sama orang-orang yang bisa main multiplayer kayak Valorant, Overwatch, kemudian Apex, tapi masih bisa baca chat. Kan otaknya. It's not a easy thing to do. Iya. Wah, tapi Ice Cream, aku tidak menyangka. Ada banyak momen tak terduga ya. Sayang kayaknya orangnya tidak mendengar. Yeah, he was there from the beginning. Wah, Ice Cream. Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari aku selanjutnya, ada pertanyaan dari Tempe Krenyes. Ada nggak game yang paling berkesan atau yang bikin life changing? Wow. Life changing. Ya. Kalau life changing enggak ya. Kalau berkesan banget itu paling aku main MMORPG. It makes me to get to know more about people.
all around the world. Kayak jadi ngetahuin culture mereka yang walaupun sebelumnya tuh kayak yang di European servers ya kan, di server Eropa teman-temanku yang orang luar gitu, sampai akhirnya aku punya teman-teman yang Indo itu sangat culture-nya beda banget gitu. Paling itu aja sih kalau berkesan, jadi bisa tahu semua orang di mana-mana culture-nya gimana. Sampai aku karena seringnya bermain sama orang luar, sebelumnya aku sempet kayak oh Indonesia nggak gini ya gitu ya. Oke, sejujurnya aku MMORPG tidak terbayang bisa sampai sejauh itu, karena aku mikirnya MMORPG itu ya RPG dan Anda pakai karakter. But to get to know people more, especially their culture, kayak ada komunitas lain kah terpisah? Maksudnya komunitas lain terpisah karena memang kan di dalam misalkan kita main MMORPG itu kan akan ada guild gitu Mas Ardi. Terus Guild ada kayak itu fitur tuh chat kayak- juga kan ya? Iya fitur chat, dan pasti kalau guild itu udah pasti punya Discord sendiri gitu kan. Ya jadi Aha. sering istilahnya kalau kita sekarang kan kita masing-masing streamer punya komunitas sendiri, punya ini sendiri. Nah, kita di situ tuh discussing as a guild, dan kebanyakan pemain luar itu jauh lebih tryhard dan big spenders banget gitu. Terus yang kayak aku ngeliat main-main sama mereka itu beneran, kalau main sama orang luar MMORPG, kita buat ngalahin bos sesuatu aja itu beneran ada spreadsheet, positioning kayak gitu dan mana dan sebagainya, sangat well prepared gitu. Oke, nice. Sebelum aku masuk ke pertanyaan dari Roti, sebentar ada motor. Bentar ya. Ih, lama kali. Udah aku nggak denger loh Mas Adli. Aku nggak denger sama sekali loh Mas Adli. Iya lah, nggak denger kan aku mute ya. Tidak terdengar ya. Pas lagi kamu ngomong juga nggak ada. Masa iya? Kalau aku cek VOD biasanya ada. Atau telingaku terlalu sensitif? Sebentar ya, sebelum masuk ke pertanyaan Roti, kayaknya Mas Nemo tidak mendengar tadi. Ini pertanyaan yang sama tadi. Sejak kapan mulai masuk dunia ngebul-ngebul? Tadi jawabannya pas SMA kan ya? Ya kalau pertama kali coba di SMA, tapi kalau beneran dunia ngebul yang secara rutin ya setelah aku kerja, karena my parents cannot complain. Tadi udah dijawab itu. Aku bilang ke diri sendiri ya, gitu. Udah loh tadi lagi. Ya udah, kayaknya nggak kedengeran. Ya udah, sebelum masuk pertanyaan ke Sugus, ini ada pertanyaan dari Roti Sepan. Game apa yang sampai sekarang belum kesampaian dimainin? Aftermath-nya Mortal Kombat yang 11 part 2. Aku masih pengen kemarin sempat mau beli itu, diskonnya udah lewat. Harganya sudah balik ke normal. Aku tidak tahu sama sekali judul ini. Game itu kah? Kayak fighting gitu kah? Fighting Mortal Kombat 11, tapi yang part kan jadi ceritanya yang part 1 ada ceritanya lagi. Sebentar. Part 2 juga sambungan cerita lagi. Mortal Kombat ini yang kayak ada Tai Chi itu kah? Bukankah? Yang ninja. Iya, yang ninja. Bukan Iya. yang kayak Tai Chi yang bajunya putih, cewek, itu bukankah? Gak jadi deng, kayaknya bukan. Gak jadi deng. Kayaknya bukan. Selalu why? Mortal Kombat. Why Mortal Kombat kalau begitu? Because I love it. Karena aku suka banget Mortal Kombat. Kayak minggu lalu itu kan si Milky ya guestnya. Oh iya, mungkin Street Fighter. Ya ada kan yang karakternya kayak ninja, yang di telinganya kayak puka, kemudian bajunya biru, putih, terus pakai celana pendek. Iya, itu Street Fighter. Juli. Saya nggak tahu siapa. Mohon
Iya kayak minggu kemarin itu kan si Milky ya, itu kayaknya penggemar berat sama Assassin's Creed. Ah, Apakah Anda artinya ke Street bukan ke Mortal Kombat? iya ada satisfaction aja di situ, Mas Adli. Do you Sejak know? kapan kah? Apa? Sejak kapan kah? Mungkin kamu bisa begitu nonton klip-klip fatality-nya mereka, kamu akan berpikir aku psikopat sih. Probably, but why? Nggak tahu, seru aja. Hah, ya Tuhan. Nanti coba aku cari ya. Ya, Kita masuk ke oke. pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari Suguz. Hmm. Kenapa memutuskan untuk ngudut? Oh, that's actually a good question. Tadi kan Luna bilang ngudut di workplace basically kayak work stress kan ya. Tapi kenapa memutuskan untuk ngudut? Which mean kan dari SMA ya nyobain. Oh, kalau SMA tuh coba-coba, beneran coba-coba. Karena teman ngerokok, habis itu kayak coba kali apa enaknya sih ngerokok gitu kan, nyoba. Oh ya manis ya, tapi udah kayaknya nggak bakal kepikiran buat ngerokok deh gitu. Kayaknya. Ternyata sampai kesampean lah. Nah akhirnya ngerasain enaknya ngerokok tuh one day. Itu tuh kayak it was a very stressful day. Terus tiba-tiba ini aku ngerasain ini pas udah beberapa kali aku ngerokok juga sih. Jadi nggak langsung gitu. Jadi pas waktu itu ngerokok, dari yang misalkan di leher ini tuh tegang banget Mas Adli, you could feel a release gitu loh, yang kayak enak banget gitu. I see. Tapi aku nggak rekomen kalian untuk ngerokok. Jadi jangan sampai, kalau emang mau coba-coba silakan lah ya. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang aku rekomendasiin, karena itu hanya bakar duit. Betul tidak kalian perokok? Ya kan? Karena itu hanya bakar duit. Oke, sebentar. Aku mau konfirmasi sebentar lagi. Berarti tadi jawabannya kenapa memutuskan untuk ngudut? Karena ada sensasi, kepuasan tersendiri, begitukah? Iya, benar. Oh, oke. Benul? What do you mean by benul? Apakah roti juga Benul. perokok? I know something new now. Oke. Ya Tuhan. Oke. Sebentar, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Nebon. Kapan kalian buka agensi streamer Lunatics? What? Do you want to? Gak pernah kepikiran ya. Itu aku buka Discord itu cuma buat komunitasku as a streamer. Terus gak pernah kepikiran aja kalau aku mau buat agency whatsoever. Plus kayaknya banyak banget itu yang perlu disiapin. Ya kan? Iyalah. Making an agency is not an easy things to do. Dan untuk harus punya pemikiran yang long term gak sih? Dan maksudnya bukan hanya untuk aku, tapi buat orang lain juga. Karena itu kan akan jadi agensi ya. Betul. Basically Anda tuh kayak rumah kan ya bagi orang kan ya. Dan Anda yang bertanggung jawab. Dan harus strategic, and I'm not that person gitu. Oh, oke. Sudah menjawab pertanyaan dari Mas Nemon. Dan ini ada tanggapan dari Sonata. Kan kita ada tim Valorant Lunatics yang berisi LNC. Sesungguhnya saya agak kepo sesuatu. Mungkin sekarang boleh saya tanya. Kayaknya Anda itu punya banyak sekali istilah-istilah inside jokes. Berganti-ganti. Sekarang punya tim Valorant Lunatics, LNC. Sebelumnya Nopansu Club. Ada berapa banyak sebenarnya? No pants tuh sebenarnya awalnya dari Didi, karena Didi waktu itu streaming and then she's not wearing any pants. Like for real? Dan iya benar. Terus dia itu the thing that she forgot, sebenarnya dia bisa ngubah scene itu ke BRB kan. Tapi dia lupa kalau itu ada. Dia lupa kalau itu exist gitu kan. Iya. Wait a ya second. udah. And then?
kenapa nggak pakai BRB aja atau nggak matiin camnya dulu gitu kan? Oh iya, gue lupa gitu. Aduh, cemeknya. Ya udah, terus kalau apalagi LNC, oh itu karena waktu itu Sonata pada mau ngikut turnamen Valorant. Em, karena kebetulan semuanya member dari serverku, terus mereka decide untuk kayak Lunatics saja gitu. I didn't ask them tuh, tapi mereka yang mau, so ya udah terserah. Lunatic. Ya tapi ya masih kalau dipikir-pikir ya Lunatics orang-orang gila kan gitu. Ya memang gila-gila semua itu orang-orang di situ. Saya nggak bilang ya, saya nggak bilang. Enggak, saya tidak akan membayangkan apa-apa. Bis Deverlino. Saya cuma kepo. Why? Soalnya mereka punya banyak sekali istilah, kan saya kepo. Why ini, why itu. Kalau waku-waku Ini apa itu gara lagi? waku-waku Hah? waku-waku itu dari Mas Rob, gara-gara waktu itu kan di beberapa orang kan suka males ngobrol kan, tapi masih pingin ikut obrolan di voice channel lah. Terus kita semua pakai voice channel yang settingan voice-nya tuh orang Jepang gitu kan. Ngetik WKWK aja itu berubah jadi waku-waku. Nah terus waktu Oh, saat itu kita ngatain Mas Rob kan, WKWK anjing gitu. Jadi ya waku-waku anjing kayak gitu. oh, TTS botnya tuh kah? TTS bot. I see. Jadi terlalu banyak inside jokes ya, maaf ya Mas Adli. Enggak, tapi saya mengerti. Cuma saya kan agak hanya kepo saja. Baru sekarang kepikiran, tapi but at least ya komunitasnya berkembang, so it's okay. Bahkan sampai akhirnya itu ada voice channel Rumah Bordil yang dibilang sama Jagung juga. Itu sebenarnya pas saat itu aku nggak tahu. Kayaknya pas saat itu aku lagi nggak ada di voice channel deh kayaknya. Terus tiba-tiba semua berubah jadi mereka ada LC, om, terus Wait, you ada don't know that? bounce. No, I didn't know that before. Oke, ya lanjutkan. And then found out like ini kenapa tiba-tiba jadi LC? Ya kita saling melayani satu sama lain. Hah? Apa? Gitu kan. Terus ya udahlah ya, namaku ku berubah aja jadi LC manager gitu kan. Semua ya kita semua salahkan ini jokesnya balik lagi ke Dio ya. Oke. Iya, Mas Kun kalau misalnya Mas Kun gabung ke Discordnya si Luna kan punya Discord sendiri ya, dan itu sebenarnya aku pikir ini Luna tahu, ternyata tidak. Oh, oke. Sebelumnya aku nggak tahu sampai akhirnya ya udahlah aku ganti nama gitu. Mas Lebon, mohon ditahan. Mas Lebon. Enggak, tapi serius, kalau Mas Kun dan mungkin para pendengar atau para penonton yang lain mungkin ikut gabung ke channel Luna, mungkin agak kepo. Kenapa ya namanya ada rame-rame LC 123, Om 123? Kan kadang-kadang kepo. Why? Aku pikir yang punyanya tahu, ternyata tidak. Tidak, Baiklah. itu semua berubah tanpa sepengetahuanku ya. Jadi dan bahkan sampai akhirnya ada yang ganti juga kayak LC Magang, LC Dangdut, itu semua mereka ganti nama sendiri. Mandiri dan Iya. ya sudahlah. It's your stream. Aduh maaf ya Mas Adli, chat kamu jadi agak aneh-aneh gitu ya isinya. Nah, it's okay. It's okay. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, ya kan ya? Kita masuk ke selanjutnya. 2 pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama terlebih dahulu, achievements that you have achieved during your streaming on Twitch. Adakah ya? pencapaian yang kayaknya udah kecapai? Udah setahun kan? Iya, apa ya? I mean, I already reached 500 followers, which I didn't expect. Kayak karena sebelumnya aku ke Twitch itu bener-bener gak tahu. Jadi gak tahu kalau misalkan ternyata di Indonesia pun ramai juga dan sangat saling membantu satu sama lain gitu. Jadi aku tuh nggak expect yang kayak
channelku bakal di discover sama yang lain juga. Sampai akhirnya waktu itu Redis Art Jordi nge-rate aku dan ngebawa komunitasnya ke stream aku sampai aku dapat beberapa followers. Terus sampai akhirnya jadi Avi, terus ada followers yang lain juga. Ya itu sih, aku udah bisa payout juga. Party out? Payout dari Twitch. Oh, payout, Iya. oke. Ya kayak gitu-gitu sih Mas Andi. Kalau achievement yang jangka panjang sih aku gak, achievement yang kayak goal aku nanti ke depan aku masih belum tahu. Cuma ya beberapa game, ada beberapa story game yang kayak maksudnya simple story games yang kayak gitu-gitu aku selesaiin, padahal aku tipikal yang bosenan juga ya untuk main game. Hari ini bisa main apa, besok bisa main apa. Oh, salah satu ini. Dulu tuh aku paling gak suka horror games kan. Sampai akhirnya aku bisa main Phasmo sama Demonologist. Itu sih. Walaupun ujung-ujungnya masih multiplayer, aku sih gak bakal main single player. Ya itu. Okay, so the achievement is reaching 500-ish followers already, and also berani main game horror akhirnya, gitu kan ya? Ya itu awalnya main Phasmo karena di challenge waktu itu udah sampai 50 followers nih, main Phasmo dong gitu ya kan. Terus ya udah coba ya beli, sampai akhirnya temenku yang orang Filipina beli dua-duanya, Didi juga beli, akhirnya kita main. Pas di awal-awal aku stream Phasmo itu aku masih ketakutan banget gitu. That is something good though. Iya. Ya, like gitu kan tidak semua orang bisa. Ya kan ya, ada beberapa orang malah tidak akan main game horror. Kan that's something ya. Iya. Nice. Pro player. Iya kah pro player? Enggak dong, aku masih berguru dengan Puyos Party dan Subus ya. Iya, jadi berani main horror di HP. Kan itu something ya. Dari yang sebelumnya tidak bisa. Pertanyaan terakhir dari saya sepertinya. Goals or plans in the future? Sama or any dreams or wishes that is not realized yet? Adakah goal atau plan yang di masa depan sama impian dan harapan yang belum terrealisasi? Sebenarnya aku udah kepikiran dari kemarin antara di 500 followers atau kayak mungkin aku bakal mentokin di 1000 aja gitu. Sebenarnya kepikiran planningnya kalau nyampe 1000 followers, tapi ini bukan maksudnya aku kayak ngebuat mesti kalian nyampe. jadi kayak harus yang lain follow Lunasi ya gitu, atau enggak, tapi maksudnya pelan-pelan aja. Kayak begitu 1000 followers kayak sih aku pengen ngadain giveaway kali ya gitu. Apa tuh? Nanti aja, masih kupikirkan. Oke, itu goal sama plan berarti kan ya? Ada impian harapan kah? Impian harapan gak ada kah? Masa tak ada? Ada dong. Apa tuh? Sekarang kan maksudnya aku masih freelance juga kan. Kalau ini nggak related to Twitch ya, karena aku freelance, but I still need pemasukan yang stabil gitu kan. Nggak cuma itu, I need to get another job gitu. Itu sih kalau yang untuk sekarang sih, my wish is to get a job related to event planning gitu. Oh, nice. Relatable. Nice. Habis dari aku tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah habis pertanyaan untuk sesi kedua sebelum kita masuk ke segmen terakhir nanti. Kalau dari viewer juga dan para pendengar tidak ada yang ingin bertanya, kita mungkin bisa mendengarkan 3 lagu selanjutnya sepertinya. Tadi ada request dari Roti Sepan, ada Seven Fit Lato explicit versionnya. Seven dari Jungkook serta Lato, bagus kan? Sebenarnya lagunya explicit, jelas-jelas emang lagu seks doang. Terus ada Treasure Bomb, ini tadi di request dari Lunatic 0910. Lalu ada This Is What Heartbreak Feels Like dari JVKE, di request oleh Mas Kun. Sepertinya itu saja